Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, dulu waktu saya kuliah pada tahun 2001 hingga 2005 di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, saya merasa tidak pernah diperkenalkan dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pendidikan lokal, misalnya seperti Ki Hajar Dewantara, tetapi justru kita diperkenalkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan barat. Bahkan di dunia aktivis, di mana saya juga dulu pernah bergabung di LPM, Lembaga Pers Mahasiswa di Fakultas Tarbiyah, itu pun pembahasan diskusi kita adalah tokoh-tokoh pendidikan dari luar, terutama adalah dari golongan kiri sosialisme seperti Paulo Freire, Ivan Illich, Erich Fromm gitu ya. Yang misalnya seperti Paulo Freire yang mengemukakan tentang pendidikan pembebasan, dan itu menarik, dan kita diskusi sangat intens untuk memahami tentang teori pembebasan, teori pendidikan pembebasan Paulo Freire misalnya. Kita tidak pernah diperkenalkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya pun juga tidak tertarik, dan hanya sekian tahun kemudian saya kemudian membaca Ki Hajar Dewantara. Itu pun saya membacanya novel atau kisah sejarahnya Ki Hajar Dewantara, biografinya, tetapi pemikiran-pemikirannya itu saya tidak pernah memahami. Yang saya pahami ya misalnya Tuturi Handayani, ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, begitu saja. Tidak pernah mendalami sebenarnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat banyak sekali berserakan di mana-mana, tapi kita tidak pernah membacanya. Nah, ketika saya mengikuti CGP ini, yang menarik adalah kita sebelum membahas lain-lain, kita dikenalkan dulu dengan konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, dan ini menarik sekali. Misalnya bahasan tentang bahwa pendidikan itu adalah menuntun gitu ya. Jadi siswa itu, anak didik kita ini dituntun seperti ibarat bayi itu yang sedang belajar untuk berjalan, maka kita menuntunnya, tidak dicul-kecul yang khawatirnya adalah dia bisa terjerembab, bisa jatuh. Tapi kita sebagai guru itu nuntun ya, kita nuntunnya pun di belakang ya, nuntunnya pun di belakang. Anak dianggap punya potensi untuk bisa berjalan, dan kita tuntun agar dia kemudian bisa berjalan. Dan di sini kemudian ditambahkan lagi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menghamba kepada anak. Bahkan dalam seluruh pendidikan, sesuatu yang terlibat di dalam pendidikan itu, baik sarana prasarana maupun lain-lain sebagainya, itu harus diperuntukkan kepada anak. Bahasa Ki Hajar Dewantara adalah menghamba kepada anak, yang kemudian diterjemahkan sekarang ini berpusat kepada siswa ya, berpusat kepada siswa. Masih banyak sekali sebenarnya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang yang perlu kita bahas ya. Sangat bagus sekali beberapa modul yang saya pelajari itu menggiring saya untuk memahami, oh begini ya Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara kan memiliki sebuah background. Yang pertama, bahwa beliau adalah orang ningrat, kemudian dia disekolahkan di sekolah, dia pernah mondok juga, pernah belajar pendidikan ala barat, kolonial Belanda ya. Kemudian dia memahami identitas dia sebagai orang Jawa. Jadi yang kemudian memunculkan kodrat alam dan kodrat zaman ya, kodrat alam dan kodrat zaman.
Nah, Ki Hajar Dewantara melalui tulisan-tulisannya, melalui pendidikannya berusaha untuk membangun kesadaran bahwa pendidikan itu adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi dengan pendidikan kita membangun kebudayaan, dengan pendidikan kita membangun sebuah peradaban. Dan ini menarik sekali, dan karena masih perlu pendalaman yang sangat jauh terkait dengan pendidikan, dengan konsep-konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, sampai-sampai kemudian saya menemukan sebuah buku yang sangat menarik sekali, yakni ini adalah kumpulan buku-buku, kumpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan ini yang akan saya baca. Saya baru menemukan kemarin, dan ini yang membuat saya modul atau LMS yang ada pada guru penggerak kemarin menjadikan saya itu penasaran betul terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan saya ingin mendalami ini. Saya baru membaca ini, dan mungkin nanti akan saya explore terkait dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara di CGB atau di LMS. Mungkin adalah pemantik, tapi saya betul-betul ingin mendalami pemikiran beliau seakar-akarnya dari tulisan-tulisan beliaunya semuanya, ya, tentang pendidikan, tentang kebudayaan. Ini tentu menarik untuk memperkaya pemahaman kita terkait dengan konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai guru untuk terus memiliki semangat untuk terus belajar, dan terutama adalah kita awali dengan memahami konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara sebagai peletak dasar sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Oleh karenanya saya sepakat dan setuju sekali bahwa pendidikan di masa yang akan datang, yang sudah dimulai dengan pendidikan kurikulum merdeka ini, adalah mengambil konsep-konsep yang dari Indonesia, karena sesuai dengan kodrat alamnya, tidak mengambil dari Australia seutuhnya padahal konteks kita itu berbeda, atau mengambil dari Finlandia yang kita bangga-banggakan tetapi sosiokultural kita berbeda. Nah, oleh karenanya dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara kita belajar tentang bagaimana mensinkronkan, ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan lokal jenius yang ada di masing-masing daerah. Misalnya di Mojokerto kemarin saya membahas tentang bagaimana sosial kebudayaan di Mojokerto, bahwa Mojokerto punya kebudayaan bandengan, punya kebudayaan ludruk, kebudayaan yang lain-lainnya, dan bagaimana kita memperkenalkan siswa-siswa terhadap kebudayaan-budaya yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun juga mereka harus memahami di sekeliling kita, sehingga anak-anak tidak tercerabut dari lingkungannya. Mereka mengenal identitas dirinya, mengenal identitas kebudayaannya, sehingga kita ini ke depan, anak-anak didik kita ini tidak mudah untuk terjajah kebudayaannya. Kebiasaan kita ketika kebudayaan mayor dengan kebudayaan minor ini bertemu, maka kita kebanyakan itu mengekor. Seperti ketika kebudayaan kita bertemu dengan kebudayaan barat, maka kita ini menjadi kebarat-baratan karena kita ini merasa inferior, ya, insecure terhadap kebudayaan barat misalnya. Tetapi ya karena mereka tidak memahami kebudayaan atau tidak memahami identitas kebudayaannya sendiri. Dan inilah yang kemudian ditelurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita mempelajari dan mendalami betul tentang konsepnya Ki Hajar Dewantara, saya kira pendidikan kita ini beres, ya. Pendidikan kita itu beres, anak-anak didik kita ini beres memahami sejarah, memahami kebudayaannya sendiri-sendiri, sehingga kita menjadi insan yang tidak tercerabut dari lingkungannya, tapi kita memiliki akar yang kuat. Dan inilah yang kemudian diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Walaupun beliaunya itu pernah kuliah mendalami pendidikan dan pengajaran di Belanda selama 6 tahun, tetapi toh pemikiran-pemikiran tentang kebudayaannya genuine dari beliaunya yang memadukan antara kebudayaan Jawa, kebudayaan nasional, ya, kebudayaan Indonesia,
dengan pemikiran-pemikiran ilmuwan dari Barat ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pemantik dan inspirasi untuk terus kita belajar mendalami berbagai ilmu. Dan terutama saya sangat senang sekali dengan kesempatan untuk menjadi calon guru penggerak ini, dan saat ini menjadi inspirasi saya untuk terus mendalami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam sehat, salam sejahtera.